Hai semua, kembali lagi di channel aku Na Official. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang tips lagi. Nah, kali ini aku mau ngebahas tentang tips menabung. Tapi kali ini bukan tentang target tabungannya, tapi aku mau bahas tentang tips menabung buat teman-teman yang mungkin sering gagal nabungnya kayak gitu. So, tonton videonya sampai habis ya. Jadi teman-teman, kenapa aku pengen bikin tips ini? Karena sering aku ada baca beberapa komen yang bilang kalau dia pengen nabung tapi nggak bisa capai target, selalu aja gagal di pertengahan jalan atau baru di awal-awal mulai nggak lama gagal. Nah, makanya ini aku bakal coba kasih tips yang versi aku, tapi ya jadi kalau misalkan ada kekurangan, teman-teman boleh nambahin di kolom komentar kayak gitu buat direvisi atau ditambahin apa aja yang bisa jadi motivasi untuk kita supaya nggak gagal ketika kita mau menabung kayak gitu. Dan tipsnya ini ada 7 yang bakal aku coba share di video ini. Semoga aja bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan ini untuk tips yang pertama adalah tips yang sering banget aku bagikan di setiap kali aku bikin video tentang budgeting keuangan, yaitu adalah menyisihkan dari 10 sampai 30% penghasilan kita setiap bulannya. Jadi maupun ini bukan juga untuk penghasilan bulanan aja ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya penghasilan harian juga harus menyisihkan 10 sampai 30% di awal untuk uangnya ditabung. Jadi biasakan ketika kita punya uang adalah menabung dulu baru dihabiskan sisanya, bukan menabung dari sisa. Karena sering aku bilang kalau kita pakai konsep menabung dari yang tersisa, pasti kebiasaannya nggak bakal ada sisanya atau sisanya sedikit banget. Sedangkan untuk idealnya kita itu punya tabungan minimal 10% dari total pendapatan kita. Alangkah baiknya malah jauh di atasnya, bisa 20, 30, 50%, itu bahkan lebih bagus lagi. Tapi agak berat kayaknya kalau 50% dari penghasilan. Jadi menurut aku yang di titik ideal yaitu di sekitaran 10 sampai 30% gitu. Selanjutnya untuk tips yang kedua yaitu tentukan tujuan atau target yang kita ingin capai ketika kita membuat tabungan. Jadi ketika kita sadar kalau kita punya tujuan yang amat sangat penting dari tabungan ini, biasanya bikin kita jadi semangat nabungnya, nggak bakal dibuka-buka dan bisa membantu supaya kita terhindar dari kegagalan ketika menabung. Jadi tujuannya ya dibuat sesuai dengan apa yang teman-teman ingin capai. Misalkan kepengen beli handphone, kepengen liburan, atau buat dana pendidikan, atau buat beli rumah, mobil, apapun itu. Pokoknya ditentukan tujuan dan targetnya yang sekiranya harus kita capai kayak gitu. Jadi jangan sampai tujuannya ini adalah tujuan-tujuan yang gak terlalu penting, yang jadinya bikin kita bakal udah deh gak penting-penting banget kok. Jadi bikin menjadi tujuan yang besar sehingga kita bakal termotivasi banget buat konsisten isi tabungan kita itu gitu. Untuk tips yang ketiga yaitu menabung dengan uang sesuai dengan warna kesukaan atau warna favorit kalian apa kayak gitu. Jadi kan setiap uang lembaran itu punya warna yang macam-macam ya. Kayak uang 2000 warnanya abu-abu ya, abu-abu. Terus kalau 5000 warna kuning coklat, kecoklatan gitu. Terus 20.000 hijau, 10.000 ungu, 100.000 pink, dan 50.000 biru. Jadi kalian tinggal pilih aja salah satu untuk ditabungkan kayak gitu. Misalkan warna kesukaannya ternyata pink, ya berarti mungkin kalian bisa coba menabung dengan uang 100.000, 50.000 kalau memang kalian suka yang warna biru kayak gitu. Jadi
dengan nabung sesuai dengan warna kesukaan, kalian bisa menjadi senang ketika ngelihat isi tabungan kalian penuh dengan warna-warna yang kalian suka. Lanjut untuk tips yang keempat, yaitu menabung sesuai dengan nominal. Jadi kalau untuk tips yang keempat mungkin sekilas agak mirip dengan tips yang ketiga, tapi kalau tips ketiga kan sesuai dengan warna. Nah kalau misalkan yang keempat adalah sesuai dengan nominal. Jadi kalian ini harus tentuin dulu pengen nabungnya nominal berapa ya, yang sekiranya mudah untuk kalian lakukan, tidak memberatkan. Jadi menabung itu intinya jangan terlalu memberatkan supaya kita enjoy gitu ngejalaninnya, dan juga jangan juga terlalu sepelekan kayak gitu. Nah jadi kalau memang mau menabung sesuai nominal, kalian bisa tentuin nih mulai dari uang 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50 dan 100. Jadi tinggal kalian pilah-pilah aja nominal mana yang sekiranya kalian nyaman nih buat ngelakuinnya, kalian bakal bisa konsisten kayak gitu. Selanjutnya untuk tips yang kelima, yaitu buat rekening khusus untuk tabungan, dan rekeningnya itu tanpa ATM ataupun mobile banking. Nah jadi ini berkaitan dengan wadah kalian untuk menyimpan tabungannya. Jadi kalau untuk di tips yang ketiga, keempat, mungkin ini cocok untuk tips yang kalian pengen nabung di celengan di rumah aja. Tapi ketika kalian mau menabung di rekening bukan di dalam celengan, nah kalian harus gunakan rekening khusus untuk tabungan. Jangan digabung dengan rekening harian kalian, karena nanti uangnya akan bercampur dan takutnya bakal terpakai kayak gitu. Jadi lebih baik dijadikan rekening khusus tanpa ATM dan tanpa mobile banking. Jadi ketika kita mau ambil uang juga mager, mesti bolak-balik ke bank. Apalagi kalau cuma ngambil 100-200 kan nggak mungkin tuh ya mau bolak-balik ke bank. Dan juga tanpa m-banking supaya tangan ini nggak gatel buat transfer-transfer, belanja online. Apalagi kalau tanggal kembar nanti tangannya gatel lagi, malah mau isi saldo buat bisa belanja online. Jadi oke, kalau rekening khusus harus anti ATM dan m-banking. Boleh pakai internet banking tapi jangan pakai token. Jadi gunanya cuma buat lihat saldo kalian dan buat lihat historical transaksi kalian kayak gitu, lebih mudah, nggak perlu print-print buku tabungan. Selanjutnya untuk tips yang keenam, yaitu menabung di program tabungan bank dengan jangka waktu tertentu. Nah jadi ketika kalian pengen punya tabungan, selain bikin rekening khusus sendiri yang kalian harus setor manual ke rekening itu untuk tabungan, kalian juga bisa pakai program dari bank rekening kalian untuk bikin tabungan berjangka kayak gitu. Biasanya setiap bank pasti ada deh program untuk tabungan rencana kayak gitu. Jadi itu kalian bisa tentuin nih pengen jangka waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan nanti tiap bulan akan di auto debit otomatis uangnya sesuai dengan nominal yang kalian setujui untuk diikutkan program rencana tabungan itu. Dan untungnya kalau kita ikut program itu uangnya nggak bakal kena biaya admin, malah ada bunganya yang sedikit lebih besar daripada tabungan biasa, walaupun nggak signifikan. Tapi setidaknya tujuan menabungnya itu adalah untuk mengamankan uang kalian supaya tidak terpakai jika kalian tabung sendiri. Karena ketika ikut program tabungan berjangka begitu, kalian gak bakal bisa ambil uangnya sebelum jangka waktunya diselesaikan. Sekalipun kalian gak setor-setor uangnya, kalian bakal kena penalti dan gak seketika juga langsung masuk. Biasanya tenggang waktu 2 atau 3 bulan dulu kalian gak setor, baru uangnya bakal masuk ke rekening utama kalian, dan itu pun bakal kena penalti. Jadi kalian pasti bakal rugi. Jadi lebih baik diselesaikan sampai jangka waktunya gitu. Selanjutnya untuk tips yang ketujuh adalah menabung di celengan yang sulit untuk dibuka. Nah kalau tips yang ketujuh ini adalah tips untuk teman-teman yang mungkin mau nabungnya cuma di rumah aja, di dalam celengan, bukan untuk disetor ke bank, atau mungkin teman-teman
teman-teman yang punya penghasilan harian kan nggak mungkin nih nabung mesti bolak-balik ke bank saban hari. Jadi mungkin alternatifnya ya nabung di celengan sendiri di rumah aja. Nah, ketika kita nabung di celengan itu, kalau untuk teman-teman yang agak susah nabung, yang doyan nyongkel tabungannya padahal belum penuh, hindari celengan-celengan yang terbuat dari bahan plastik, karena bahan plastik amat sangat mudah kan untuk membukanya. Jadi mungkin teman-teman bisa gunain dari celengan yang bahannya kaleng atau yang berbahan akrilik. Nah, kalau bahan-bahan begitu kan ngebukanya yang butuh proses ya, nggak semudah kayak celengan plastik. Jadi semoga aja dengan memilih bahan-bahan yang agak susah untuk dibuka bisa ngebantu buat teman-teman untuk nggak kepikiran ngebuka tabungannya sebelum targetnya tercapai. Jadi target tabungannya lancar, bakal konsisten nabung terus sampai sesuai dengan nominal yang diinginkan gitu. Apalagi kalau misalkan teman-teman pakai celengan yang dari bahan akrilik. Nah, itu banyak tuh dijual di online shop dan tabungannya itu bening gini kan. Nah, kalau misalkan bening kan cocok banget nih buat teman-teman yang pengen nabung misal dengan sesuai dengan warna kesukaan. Jadi bakal seneng aja ngelihat tabungannya yang diisi dengan warna-warna uang yang disukai, dan makin hari makin banyak warna kesukaan yang kalian lihat di dalam celengan. Jadi menurut aku itu bakal ngemotivasi banget buat menabung. Dan karena videonya udah selesai, tipsnya udah sampai 7 yang aku share, jadi videonya bakal aku sudahi sampai di sini aja dulu. Semoga video tentang tips menabung ini bisa bermanfaat buat teman-teman di luar ya, dan sampai ketemu di video yang lainnya. Stay safe teman-teman, bye bye.